anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sadar jalan itu tak suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sadar jalan itu kan suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sadar jalan itu kan suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa. Apa itu garis bilangan? Inilah garis bilangan itu. Oh, jadi garis bilangan adalah garis yang diberi tanda berupa bilangan-bilangan. Betul, tapi tidak hanya itu. Perhatikan jarak antar bilangan. Oh, jarak antar bilangannya sama ya Pak? Betul sekali. Apalagi, coba kamu perhatikan. Bilangan-bilangan tersusun dari yang kecil di sebelah kiri ke yang besar di sebelah kanan. Betul sekali. Jadi, garis bilangan adalah suatu garis yang diberi tanda berupa bilangan yang tersusun secara berurutan, di mana jarak bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya selalu sama. Berapa jarak antar bilangan di garis bilangan tadi? 1 Pak Guru. Bagus. Pak Guru, apakah jarak antar bilangan itu harus 1? Tidak harus. Perhatikan garis bilangan berikut. Berapa selisih antar bilangan pada garis bilangan ini? 2 Pak Guru. Betul. Kalau begitu, saya boleh membuat garis bilangan berikut ini. Berapa jarak antar bilangan pada garis bilangan yang kamu buat ini? 5 Pak Guru. Madrasah pendidik anak bangsa,
terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah.
madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri,
terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Guru madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razik. Perkenalkan, nama saya Maulisa. Kami dari kelas 9 akan menjelaskan sejarah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maulid Nabi sendiri adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal kalender Islam. Sebagai umat Islam, tentu saja kita semua wajib mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, termasuk bagaimana kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat. Kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk dibaca atau didengar saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau adalah seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah SWT, namun ternyata hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Nabi Muhammad SAW juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Berikut ini sejarah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat yang menarik untuk diketahui. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pada waktu itu, ayah Nabi Muhammad sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit, kemudian wafat di rumah pamannya di Bani dan Nanjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Perjalanan hidup pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk mengambil tanah pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abu Quraish, itu suatu desa yang terletak antara kota Makkah dan Madinah, Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggung jawab kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau, yaitu Abdul Thalib. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya, yaitu Abdul Muthalib, ke negara Syam. Dan ini merupakan perjalanan beliau pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW mencapai 25 tahun. Beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Baiklah, saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.
Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Uqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Banjir besar terjadi dan menggoyahkan bangunan Ka'bah. Beberapa tahun sebelum nubuwah, Nabi Muhammad SAW juga ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Kemudian pada tahun ke-40, Allah SWT memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkannya sebagai Nabi dan Rasul, dan dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri beruslah dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira yang berada di sebelah atas Jabal Nur. Nah, itu saja sejarah Nabi Muhammad SAW yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpati dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalan di tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia.